Anggaran MBG tahun 2026 naik 4 kali lipat dan alokasi anggaran terbesarnya diambil dari dana pendidikan. Dengan angka itu, dalam sehari MBG bakal menghabiskan 1 triliun rupiah. Padahal, status MBG sebagai program pendidikan aja masih kerap dipertanyakan. Ini termasuk perampokan. Ini adalah program yang sifatnya bantuan sosial. Saya rasa tidak dapat dijadikan sebagai alasan bahwa mereka digunakan untuk siswa, tapi akhirnya menggunakan dana pendidikan. Dengan terpotong MBG, alokasi anggaran pendidikan tersisa 14% dari APBN, jauh di bawah amanat undang-undang sebesar 20%. Padahal pengamat menilai sektor pendidikan masih punya banyak PR. Harus dipikirkan soal mutu guru, soal kesejahteraan guru. Bangun sekolah baru yang di titik situ, itu nggak ada sekolahan. Banyak sekali kabupaten, kota, kecamatan, itu yang sekolah negerinya bahkan nggak ada. Kalaupun ada, daya tampungnya minim sekali. Sehingga itu berkontribusi terhadap tingginya anak tidak sekolah. Kemudian soal putusan Mahkamah Konstitusi, sekolah tanpa dipungut biaya. Itu sampai hari ini nasibnya bagaimana? Belum bisa dijalankan. Awal tahun, saat melakukan efisiensi anggaran untuk pembiayaan MBG, pemerintah mengklaim sektor pendidikan nggak akan terganggu. Namun nyatanya sektor pendidikan mengalami tekanan pada 2025. Salah satu contohnya, anggaran program KIP kuliah dipotong. September lalu, UMY memprotes adanya pemotongan hampir separuh beasiswa KIP secara mendadak. Pihak kampus mempertanyakan penyebab tidak adanya anggaran, termasuk apakah dana justru dialihkan untuk proyek lain. Survei terbaru Celios juga menemukan MBG masih digerogoti banyak masalah, sehingga mendesak adanya pemberhentian sementara dan evaluasi total. Menurut kamu, program MBG masih layak nggak sih untuk dilanjutin? Sumpah, gue pengen nangis baca postingan ini. Anggaran pendidikan bisa menjamin status pegawai SPPG, tapi tidak bisa menjamin status guru. Disclaimer dulu, di video ini yang akan gue kritisi adalah kebijakan. Jadi buat lo yang hidup dari program MBG, chill aja chill. Gue akan mulai dengan pidato Prabowo tahun lalu yang bilang kalau anggaran pendidikan tahun 2026 adalah yang terbesar sepanjang sejarah NKRI. Padahal hampir separuhnya untuk MBG. Nah, sekarang ketika program MBG-nya ini berjalan, anggaran pendidikan yang tadi dipangkas itu tidak sepenuhnya untuk bahan makanan. Ada juga untuk operasional dan gaji pegawainya. Yang bikin gue miris adalah gaji supir MBG-nya aja ternyata lebih besar daripada gaji guru. Dan yang bikin gue makin nyesek lagi, di pasal 17 Perpres tentang MBG, negara dengan rapi bilang pegawai SPPG bisa diangkat jadi ASN. Gokil. Gue tahu ini memang masih butuh pendetailan teknis tentang siapa yang bisa diangkat jadi ASN dari pegawai SPPG. Nggak otomatis dan perlu seleksi. Tapi kalau aturan ini sudah ada di Perpres, masa iya sih nggak terrealisasi dengan cepat? Ya nggak? Anomalinya gini, MBG itu program baru, belum teruji jangka panjang, tapi struktur gajinya langsung siap. Sementara guru sudah puluhan tahun, sudah terbukti perannya, tapi status dan kesejahteraannya masih belum jelas. Lo pasti masih ingat dengan janji ini. Insya Allah Oktober nanti gaji guru naik 2 juta per orang. Nyatanya gini, ada mismatch antara fungsi dan penghargaan. Secara fungsi, MBG itu kan support sistem pendidikan, sedangkan guru adalah core sistem pendidikan. Tapi secara penghargaan, support system dijamin lebih cepat, sedangkan core system ditunda-tunda. Padahal sumbernya sama, anggaran pendidikan. Dari dulu ketika gue jadi guru, janji negara ke guru itu selalu ngeles pakai kata-kata yang sama. Tunggu penataan, tunggu regulasi, tunggu formasi. Tapi ketika ke pegawai SPPG, negara itu langsung bilang, kami siapkan gaji, kontrak yang jelas, dan jalur ASN. Kenapa semua itu bisa terjadi? Karena MBG itu adalah program simbol politik dan memiliki visibilitas yang tinggi. Dalam ilmu kebijakan publik, program yang memiliki nilai simbolik yang tinggi itu bisa lebih cepat dirapikan meskipun belum matang. Jadi semakin sini kita semakin paham, ada yang keliru dalam urutan prioritas negara. Negara sangat sigap menjamin sistem baru, tapi lambat menghormati pilar lama. Dan bagian paling nyeseknya, kalau suatu hari nanti anak sekolah ini tumbuh, kemudian gagal berpikir kritis, gagal membedakan mana salah, mana benar, gagal memahami keadilan, kira-kira yang lebih disalahkan itu makanannya atau gurunya? Dana MBG 2026 membengkak 4 kali lipat. Anak kenyang, guru terlupakan. 335 triliun rupiah digelontorkan untuk program makan bergizi gratis. Tapi di balik janji anak sekolah kenyang, muncul pertanyaan, apakah guru dan tenaga honorer justru dibiarkan lapar haknya? Program makan bergizi gratis atau MBG 2026 mencatat lonjakan anggaran fantastis.
Dari 71 triliun rupiah di tahun 2025, kini membengkak menjadi 335 triliun rupiah. Tambahan 227 triliun rupiah diambil dari alokasi dana pendidikan. Dana sebesar ini diklaim untuk menjangkau 82,9 juta siswa di seluruh Indonesia. Biaya harian program bahkan mencapai 1,2 triliun rupiah. Namun, realokasi besar-besaran ini menimbulkan sorotan. Apakah pendidikan lain, termasuk gaji honorer dan PPPK, akan terpinggirkan? Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia menilai 69% dana MBG berasal dari penyedotan anggaran pendidikan. Artinya, beasiswa, pelatihan guru, hingga infrastruktur sekolah berpotensi terpangkas. Sementara itu, gaji honorer dan PPPK yang masih menjadi masalah besar terancam semakin terbebani. Pertanyaan pun muncul, apakah 335 triliun rupiah lebih efektif jika sebagian dialokasikan untuk peningkatan kualitas guru? Apakah MBG hanya menjadi program populis jangka pendek, sementara masalah struktural pendidikan tetap terbengkalai? Dengan skala anggaran yang luar biasa besar, pengawasan menjadi kunci. Tanpa kontrol ketat, program ini bisa berubah dari solusi gizi menjadi ladang KKN. Anak mungkin kenyang, tapi guru dan tenaga honorer bisa tetap lapar haknya. Dana MBG 1 bulan bisa biayai 40 tahun pendidikan gratis di kampus. Emang iya? Yap, ini faktanya bahwa anggaran MBG di tahun 2026 naik 2 kali lipat menjadi 335 triliun. Dan dana ini diambil dari jatah anggaran pendidikan. Bayangin, dalam sehari MBG menghabiskan 1,2 triliun, artinya dalam sebulan habis 24 triliun hanya untuk biaya makan. Padahal, dengan 21,2 triliun rupiah, negara sebenarnya bisa menggratiskan 212.000 mahasiswa selama 40 tahun. 40 tahun, bukan 1 atau 2 angkatan, tapi lintas generasi. Ini bukan soal anti bantuan, ini soal skala prioritas. Kalau kita jujur melihat kondisi masyarakat Indonesia, mayoritas rakyat tidak berada di fase kelaparan massal. Yang lebih mendesak justru pendidikan mahal dan timpang, akses kesehatan yang belum merata, lapangan kerja yang sempit, upah rendah tapi harga kebutuhan terus naik. Anak muda pintar tapi terhenti karena biaya kuliah. Makanan gratis mungkin terlihat solutif, tapi tidak menyentuh akar masalah. Yang kita butuhkan bukan sekedar kenyang hari ini, tapi cerdas, berdaya, dan mandiri untuk puluhan tahun ke depan. Negara besar tidak dibangun dari kebijakan yang viral, tapi dari keputusan yang visioner dan berjangka panjang. Karena masa depan bangsa tidak ditentukan dari seberapa sering kita diberi makan, tapi dari seberapa luas kita diberi kesempatan untuk hidup layak di negeri ini. MBG ini masih bisa di-cancel nggak sih? Banyak banget loh anggarannya. 335 triliun. Duit segitu kalau dikasih orang sekampung. Setiap orang nih bisa beli motor tiap hari. Mampus, satu kampung jadi showroom motor semua. Ini anggaran yang gede banget. Yang orang nggak sadar bahwa utang kita itu udah banyak. Sebagian utang Indonesia belakangan ini ada dalam bentuk surat utang negara yang dijual di bursa saham. Per tahun 2024, utang kita itu meroket di angka 8.300 triliun. Duit sebanyak itu, kalau misalnya kita bawa ke Afrika, kita bisa beli negara. Kalian tahu, orang-orang Afrika yang bikin konten selamat ulang tahun, nah kita bisa beli negaranya. Utang yang banyak ini bikin ilusi di kepala pemerintah kita bahwa uang kita banyak. Padahal enggak, utang semua itu. Makanya mereka hidupnya boros, sudah naik KRL nggak mau. Dan mereka masih menganggap wajar sebuah program yang biayanya banyak banget ini. Kamu semua nggak sih kalau punya temen yang utangnya banyak, tapi foya-foya? Ya itu pemerintahmu. Anggaplah orang tua, utang banyak banget. Terus ngasih makan anaknya makanan beracun. Buat anak yang ini kayaknya durhaka nggak dosa deh. Kalau malin kundang terjadi, kayaknya yang dikutuk jadi batu adalah orang tuanya. Dan memang pemerintah kita batu, disuruh stop, nggak mau. Padahal udah banyak masyarakat yang bilang, kami tuh nggak butuh dikasih makan gratis. Pertanyaannya kan, ini sebenarnya mau ngasih makan anak-anak, atau mau ngasih makan teman-teman sendiri? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 335 triliun rupiah, angka yang begitu besar sampai sulit dibayangkan oleh kebanyakan dari kita. 1,2 triliun per hari hanya untuk makan. Di satu sisi tidak ada yang menolak anak-anak Indonesia makan dengan layak. Tidak ada yang anti bantuan. Tidak ada yang ingin melihat anak datang ke sekolah dalam keadaan lapar. Tapi pertanyaannya bukan sekedar apakah anak harus makan. Pertanyaannya adalah apa prioritas negara? Karena dengan uang yang sama kita bisa membangun ribuan sekolah yang layak. Kita bisa memperbaiki ruang kelas yang bocor, yang panas, yang tak manusiawi. Kita bisa menggaji jutaan guru honorer dengan layak,
mereka yang setiap hari mendidik anak bangsa tapi masih hidup serba kekurangan. Dengan 335 triliun, kita bisa membuka pintu kampus bagi ratusan ribu anak muda pintar yang hari ini terpaksa mengubur mimpi karena biaya. Bukan satu angkatan, bukan dua, tapi lintas generasi. Lalu kita harus jujur bertanya pada diri kita sendiri. Apakah negara besar dibangun dari kebijakan yang terlihat baik di headline atau dari keputusan yang benar-benar mengubah masa depan? Anak boleh kenyang hari ini, tapi bagaimana dengan 10 tahun ke depan, 20 tahun ke depan? Apakah mereka punya sekolah yang layak, punya guru yang sejahtera, punya kesempatan kuliah, punya pekerjaan yang manusiawi? MBG bisa jadi niat baik, tapi niat baik tanpa perencanaan matang, tanpa skala yang rasional, dan dengan mengorbankan pendidikan bisa berubah menjadi kesalahan mahal yang dibayar oleh generasi mendatang. Karena pada akhirnya masa depan bangsa tidak ditentukan dari seberapa sering kita diberi makan, tapi dari seberapa luas kita diberi kesempatan untuk hidup layak di negara ini. Dan itu dimulai dari pendidikan, bukan dari piring gratis, bukan anti bantuan. Ini sosial prioritas.